Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lutfias Karonita. Hari ini aku akan mempraktekkan gimana caranya menangani surat masuk. Di sini aku mau jelasin dulu. Jadi dalam penanganan surat itu biasanya ada buku agenda. Jadi buku agenda itu dibagi menjadi dua, yaitu buku agenda tunggal dan buku agenda kembar. Jadi buku agenda tunggal itu buku agenda yang bukunya itu satu, tapi untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Jadi dalam satu buku itu ada surat masuk dan surat keluar itu dicampur. Tapi kalau untuk buku agenda kembar itu bukunya seperti ini. Jadi ini contoh aja ya, sebenarnya bukunya nggak kayak gini. Jadi nih ada buku agenda surat masuk, terus ini buku agenda surat keluar. Jadi untuk yang tunggal itu tulisannya buku agenda surat masuk dan surat keluar. Itu berarti jenis buku agenda tunggal, karena ada surat masuk dan surat keluar menjadi satu dalam satu buku gitu. Jadi untuk prosedur penanganan surat masuk dalam buku agenda kembar, yang pertama itu penerimaan surat, yang kedua penyortiran surat. Suratnya disortir itu surat dinas atau surat pribadi atau surat rahasia atau surat yang membutuhkan penanganan khusus. Yang ketiga ada pencatatan surat, yaitu surat dicatat dalam buku agenda kembar. Yang keempat, ada pengarahan surat masuk. Biasanya surat masuk itu membutuhkan disposisi. Nah, disposisi itu ada dua, disposisi langsung dan disposisi tidak langsung. Disposisi langsung adalah yang ditulis pada lembar kertas. Sedangkan disposisi tidak langsung, disposisi yang ditulis pada lembar disposisi tersendiri yang sudah dikhususkan dan disiapkan. Yang kelima, ada penggandaan surat. Jadi biasanya sebelum surat itu disimpan, surat itu harus digandain dulu. Digandain dengan cara kita fotokopi, terus surat yang aslinya kita beri kepada siapa surat itu dituju. Lalu surat yang sudah kita fotokopi, yang sudah kita gandakan tersebut, kita simpan sebagai, kalau misalkan surat aslinya hilang, kita masih punya surat kopiannya gitu. Yang keenam, ada penyampaian surat. Jadi surat asli tadi berikan kepada siapa surat itu dituju. Yang ketujuh, ada penyimpanan surat. Jadi surat yang tadi udah kita fotokopi, udah kita gandakan, itu kita simpan. Nah, di sini aku mau kasih tahu gimana caranya nanganin surat masuk dengan sistem buku agenda kembar. Yang pertama, langsung aja kita tulis tanggal suratnya. Nah, kenapa 11 Januari tanggal terimanya? Karena maksimal penerimaan surat masuk itu 3 hari. Langsung aja nomor surat, terus dari mana surat itu berasal, dan kepada siapa surat itu dituju. Udah jelas pasti untuk perusahaan kita. Nah, untuk lampiran, apabila di suratnya ada lampiran, kita tulis, tapi apabila tidak ada, maka tidak usah. Nah, perihalnya itu penawaran diteruskan kepada manajer pemasaran. Kenapa manajer pemasaran? Karena di sini surat penawaran. Oke, untuk surat yang kedua sama aja. Sebenarnya caranya bakal sama aja sih, mau sampai surat keberapa pun. Yang membedakan cuma ya isinya aja. Dan jangan sampai lupa sih, biasanya surat itu diterima pasti 3H maksimal banget. Entah maksimal atau minimal pasti 3 hari. Nah, untuk kepadanya pasti buat perusahaan kita sih. Yang membedakan perihal
nomor surat, dari siapa, gitu. Jadi sebenarnya semuanya caranya sama aja tergantung suratnya. Nah, ini adalah gambaran semua surat yang udah aku ketik. Yang udah aku masukin ke buku agenda kembar surat masuk. Nah, untuk menyimpan surat masuk, biasanya di dalam buku ini terdapat surat-surat. Nah, inilah surat masuk. Nah, di dalam buku ini ada lembar disposisi sama surat fotokopiannya juga. Gimana sih cara masukin ke map snail hacker ini? Biasanya kita membutuhkan perforator atau pembolong kertas kayak gini. Nah, habis dibolongin terus baru deh dimasukin. Nah, cara bolonginnya itu biasanya suratnya dilipat dibagi dua, terus nggak dilipat banget sih, cuma diginiin dikit aja. Misalkan kayak gini, terus dilipat bagi dua, di ujungnya kita giniin. Nah, nanti ujungnya ini untuk nandain tengah-tengahnya si surat itu. Jadi baru bisa ngedapetin bolongan dua kayak gini yang maksimal gitu. Nah, nama map ini map snail hacker, ini perforator, bukan pembolong kertas. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.